Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Residue and Pole. Dengan anggota kelompok ada Leni Marni dengan akhiran 01, Grace Maria dengan akhiran 02, ada Ananda Fitri dengan akhiran 03, ada Kesha Putri dengan akhiran ke-18, ada Syarifah Anatasha dengan akhiran 49, ada Lazini Afriani dengan akhiran 82. Terima resudi Cauchy. Jika kecuali untuk sejumlah titik singularitas terbatas, sebuah fungsi f bersifat analitik di dalam suatu kontur terhadap sederhana C, maka titik-titik singularitas tersebut haruslah terisolasi. Teorema yang dikenal sebagai teorema Resodi-Cauchy adalah pernyataan yang tepat bahwa jika f juga bersifat analitik pada C, dan jika C berorientasi positif, maka nilai integral f sepanjang C adalah 2pi kali jumlah residu f di titik-titik singularitas di dalam C. Selanjutnya, Nanda. Teorema. Misalkan C merupakan kontur tertutup sederhana, dijelaskan searah positif. Jika suatu fungsi f adalah analitik di dalam dan pada C kecuali untuk sejumlah terbatas titik singular ZK, K sama dengan 1, 2, sampai N dalam C, maka integral C dari FZ dz sama dengan 2pi sigma dari K sama dengan 1 menuju N, residu Z sama dengan ZK FZ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk membuktikan teorema ini, anggap titik-titik dari ZK di mana K-nya itu sama dengan 1, 2, sampai N sebagai pusat lingkaran CK yang berorientasi positif. Nah, lingkaran CK ini terletak CK di dalam C dan sangat kecil sehingga tidak ada dua lingkaran yang memiliki titik-titik yang sama. Lingkaran CK bersama dengan kontur tertutup sehingga sederhana C membentuk batas dari suatu wilayah tertutup di mana F adalah analitis dan bagian dalamnya adalah domain dengan banyak koneksi yang terdiri dari titik-titik di dalam C dan di luar setiap CK. Oleh karena itu, sesuai dengan adaptasi teorema Cauchy-Gorsat untuk domain-domain semacam ini, maka integral C FZ dz dikurang sigma K sama dengan 1 menuju N dari integral CK FZ dz sama dengan 0. Ini direduksi menjadi persamaan integral CK FZ dz sama dengan 2pi residu Z sama dengan ZK FZ, di mana K-nya sama dengan 1, 2 menuju N, sampai N. Next, Nan. Nah, selanjutnya masuk ke contoh soal, yaitu kita gunakan teorema untuk mengevaluasi integral, yaitu integral C dari 5Z min 2 per Z dikali dengan Z min 1 dz. Di mana C adalah lingkaran dari mutlak Z sama dengan 2, dijelaskan berlawanan arah jarum jam. Integran memiliki dua singularitas terisolasi Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Kedua interior C dapat ditemukan residu B1 pada Z sama dengan 0 dan B2 pada Z sama dengan 1 dengan bantuan deret Maclaurin. 1 per 1 min Z sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat dan seterusnya, di mana mutlak Z itu kecil dari 1. Kita amatilah pertama bahwa ketika mutlak Z itu berada di antara 0 dan 1, maka menjadi 5Z min 2 per Z dikali Z min 1 itu sama dengan 5Z min 2 per Z dikali dengan min 1 per 1 min Z. Maka sama dengan 5 dikali 2 per Z dikali dengan min 1 min Z, min Z kuadrat, dan seterusnya. Dan dengan mengidentifikasi koefisien dari 1 per Z pada perkalian sebelah kanan sini, dapat ditemukan bahwa B1 sama dengan 2 juga sejak 5Z min 2 per Z
dikali Z min 1 sama dengan 5 dikali Z min 1 ditambah 3 per Z min 1 dikali dengan 1 per 1 plus Z min 1 sama dengan 5 ditambah 3 per Z min 1 dikali dengan 1 dikurang Z min 1 ditambah Z min 1 kuadrat dan seterusnya. Ketika modulus Z di antara 0 sampai 1, jelas bahwa B2-nya sama dengan 3, sehingga integral C dari 5Z dikurang 2 per Z dikali Z dikurang 1 dz itu sama dengan 2 pi dikali B1 ditambah B2 sama dengan 10 pi. Dalam contoh ini sebenarnya lebih mudah menulis integran sebagai jumlah pecahan parsialnya. 5Z dikurang 2 per Z dikali Z dikurang 1 sama dengan 2 per Z ditambah 3 per Z dikurang 1. Kemudian, karena 2Z sudah merupakan deret Laurent ketika modulus Z di antara 0 sampai 1, dan karena 3 per Z dikurang 1 adalah deret Laurent ketika modulus Z dikurang 1 di antara 0 sampai 1, maka berarti bahwa integral C dari 5Z dikurang 2 per Z dikali Z dikurang 1 dz itu sama dengan 2 pi dikali 2 ditambah 2 pi kali 3 itu sama dengan 10 pi. Next. Residu pada tahingga. Andaikan bahwa fungsi f analitik di seluruh bidang terbatas, kecuali untuk finite number dari titik interior singular menuju kurva tertutup sederhana C yang positif. Kemudian R1-nya merupakan angka positif yang cukup besar, sehingga C-nya berada di dalam lingkaran modulus Z. Itu sama dengan R1. Fungsi f terbukti analitik pada seluruh domain modulus Z di antara R1 hingga tahingga, dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, titik pada hingga maka akan dikatakan sebagai titik singular terkecil dari F. Sekarang, biarkan mentasikan lingkaran berarah sesuai dengan jarum jam, di mana residu daripada tak hingga didefinisikan dengan persamaan integral Cauchy dari FZ dz sama dengan 2 pi residu dari fungsi FZ pada titik singularitas di tak hingga. Catat bahwa pada lingkaran C0, titik pada tak hingga terus berada pada sisi kiri, seperti halnya titik singular pada bidang terbatas berada di sisi kiri persamaan integral Cauchy dari FZ dz sama dengan 2 pi residu dari fungsi FZ pada titik singularitas di Z0, karena F adalah analitik pada seluruh daerah tertutup yang dibatasi pada C dan C0. Prinsip dari deformation of path menyatakan bahwa integral Cauchy dari FZ dz sama dengan integral minus C0 FZ dz sama dengan minus integral C0 FZ dz. Maka pada pandangan definisi 1, integral Cauchy dari FZ dz sama dengan min 2 pi residu dari fungsi FZ pada titik singular di tak hingga. Untuk menemukan residu, masukkan seri Laurent FZ sama dengan sigma dari tak hingga N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga CNZN modulus Z antara R1 dan tak hingga, di mana Cn sama dengan 1 per 2 pi dikali integral negatif C0 FZ dz per Zn Z pangkat N plus 1, di mana N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Ganti Z dengan 1 per Z, lalu dikalikan hasilnya dengan 1 per Z. Hasilnya adalah 1 per Z kuadrat F1 per Z sama dengan sigma dari N sama dengan negatif tak hingga sampai tak hingga Cn per Z pangkat N plus 2 sama dengan sigma dari N sama dengan min tak hingga hingga tak hingga Cn min 2 per Z pangkat N. Dengan modulus Z dari 0 hingga 1 per R1. Dan C min 1 sama dengan
residu dari fungsi 1 per Z kuadrat F1 per Z pada titik singularitas di 0. Ini nggak ada suaranya ini. Iya, Pak. Cek. Siapa Sarifah tadi terakhir? Iya. Dengan substitusi N sama dengan negatif 1, kita akan memiliki bahwa C-1 ini sama dengan 1 per 2 PI integral dari min C0 FZ dz atau integral C0 ini FZ dz sama dengan min 2 PI residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z. Catat bagaimana itu mengikuti dari ini dan definisi 1 bahwa residu Z sama dengan 0 FZ ini sama dengan negatif residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z. Dengan persamaan 2 dan 6, teorema selanjutnya telah terbukti. Teorema ini hanya memuat satu residu sehingga dalam beberapa waktu lebih efisien dibandingkan dengan teorema residu Cauchy. Lalu teorema jika suatu fungsi f adalah analitik dimanapun di bidang terbatas kecuali untuk sejumlah titik singular yang terbatas dalam kontur tertutup sederhana berorientasi positif C, maka integral dari C f z dz sama dengan 2 pi residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z. Dimana di sini ada contoh soal evaluasi integral C f Z min 5Z min 2 per Z dikali Z min 1 dz, di mana C adalah lingkaran modulus Z sama dengan 2, atau contoh yang sama diselesaikan dengan teorema residu Cauchy. Jawabannya, misalkan FZ ini kan 5Z min 2 per Z dikali Z min 1. Maka F ini analitik di dalam dan di C kecuali pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Selanjutnya kita gunakan teorema tadi, yaitu integral C f Z dz sama dengan 2 pi residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z. Jadinya jadi F1 per Z sama dengan 5 per Z min 2 per 1 per Z dikali 1 per Z min 1. Yang atas jadi 5 min 2 Z per Z. Yang bawah jadi 1 min Z per Z kuadrat. Lalu ini jadi 5 min 2 Z per Z dikali Z kuadrat per 1 min Z. Hasilnya menjadi Z kuadrat dikali 5 min 2 Z per Z dikali 1 min Z. Lalu 1 per Z kuadrat F1 per Z ini jadi 1 per Z kuadrat dikali sama hasil tadi, Z kuadrat dikali 5 min 2 Z per Z dikali 1 min Z. Lalu hasilnya menjadi 5 min 2 Z per Z dikali 1 min Z sama dengan 5 min 2 Z per Z dikali 1 per 1 min Z. Maka hasilnya menjadi 5 per Z min 2 dikali 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat ditambah seterusnya. Lalu digabung jadi 5 per Z ditambah 3 ditambah 3Z tambah seterusnya, di mana modulus Z ini antara 0 dan 1. Kemudian dapat dilihat bahwa koefisien dari 1 per Z ini adalah 5, maka residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z adalah 5, sehingga integral C 5Z min 2 per Z kali Z min 1 dz sama dengan 2 pi dikali 5 sama dengan 10 pi. Berikut ada latihan soal. Ini jawabannya udah ada belum? Sudah ada, Pak. Dibikin. Boleh deh dibahas deh. Oh, Boleh baik. dibahas.
Saya stop sih. Sebentar, sebentar. Iya, Pak. Nomor 13 ya? 1 sama 3. 13 aja. Iya, Baik, Pak. silakan. Sambil dijelaskan aja proses jawabannya ya. Oke, jadi yang nomor 1, gunakan teorema Residue-Cauchy untuk mengevaluasi integral dari masing-masing fungsi di sekitar lingkaran modulus Z sama dengan 3 dalam arti positif, di mana ininya soalnya adalah X eksponen min Z per Z kuadrat. Nah, jadi eksponen min Z per Z kuadrat ini jadi 1/Z kuadrat sigma N sama dengan 0 sampai tah hingga min Z pangkat N per N faktorial. Lalu yang bagian ini jadi min 1 pangkat N Z pangkat N per N faktorial. Lalu menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tah hingga min 1 pangkat N Z pangkat N min 2 per N faktorial. Lalu N min 2 ini menjadi sama dengan min 1, N sama dengan 1. Lalu min 1 pangkat N1 per 1 faktorial ini min 1. Jadi integral modulus Z sama dengan 3 FZ dz sama dengan 2 pi dikali min 1, hasil ini tadi sama dengan min 2 pi. Lalu untuk nomor 3, gunakan teorema di section 71 atau teorema yang tadi dijelaskan di PowerPoint, melibatkan satu deposit untuk mengevaluasi integral dari fungsi ini di sekitar lingkaran modulus Z sama dengan 2 dalam arti positif, di mana soalnya FZ sama dengan Z pangkat 5 per 1 min Z pangkat 3. FZ sama dengan Z pangkat 5 per 1 min Z pangkat 3 ini memiliki 3 tiang di dalam lingkaran modulus Z sama dengan 2, yaitu 1 eksponen eksponen 2 pi per 3 dan eksponen 4 pi per 3. Karena F ini tidak memiliki singularitas selain tak terhingga di luar Z modulus Z sama dengan 2, dapat diterapkan teorema dari bagian 71 yang tadi. Integral dari modulus Z sama dengan 2, Z pangkat 5 per 1 min Z pangkat 3 dz, sama dengan 2 pi residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z. Ini tadi teoremanya. Lalu kan kita memiliki F1 per Z ini dimasukin dari soal ya, jadi 1 per Z pangkat 5 per 1 min 1 per Z pangkat 3. Ini 1 per Z pangkat 5, yang bagian bawah disamain penyebutnya Z pangkat 3, jadi Z pangkat 3 min 1 per Z pangkat 3, lalu menjadi 1 per Z pangkat 2 dikali Z pangkat 3 min 1. Dan 1 per Z kuadrat F1 per Z-nya jadi 1 per Z pangkat 4 dikali Z pangkat 3 min 1. Perluasan daerah tawaran di modulus Z sama dengan 0 adalah, ini kan yang tadi ya, lalu jadi 1 per Z pangkat 4 dikali 1 per Z 1 per 1 min Z pangkat 3, hasilnya jadi min 1 per Z pangkat 4 sigma N sama dengan 0 sampai tah hingga Z pangkat 3N. Lalu menjadi min 1 per Z pangkat 4 min 1 per Z min Z kuadrat min Z pangkat 5. Lalu didapatkan bahwa residu Z sama dengan 0, 1 per Z kuadrat F1 per Z ini adalah min 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini jadi 2 pi dikali min 1, hasilnya adalah min 2 pi.
itu lingkaran Z sama dengan 2, tapi pada fungsi ini gitu ya. Nah, dengan menggunakan teori residu, didapat hasilnya adalah min 2pi. Coba naik ke atas dulu, Ananda. Nah, soal 3 ini ya. Eh, kalau babnya memang bab residu ini ya, kalian bisa menggunakan soal ini. Tapi ini juga bisa dibandingkan kalau pakai integral Cauchy ya sebetulnya ya. Nanti artinya kalian kalau nanti diberikan soal seperti ini, cari yang paling mudah saja ya. Atau kalau misal ditentukan harus menggunakan cara ini ya sudah gunakan cara tersebut gitu ya. Nah, coba bandingkan yang nomor 1 tadi. Nomor 1 sama 2 fungsinya eksponen sama ya. Jadi saya bahas yang nomor 1, 3 aja gitu ya. Nah, kalau yang soal ini kan gunakan teorema residu Cauchy gitu ya. Mana coba hasil akhirnya? Nah, itu ya, integral fz-nya sebenarnya min 2pi. Jadi pendekatannya agak berbeda ya dibanding integral Cauchy yang di awal-awal bab 4 itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk pendekatan masalah integral kompleks ini ya kita mau pakai cara yang mana gitu, masing-masing punya teknik tersendiri gitu ya. Jadi kalian punya variasi jawaban untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, ini ilustrasi yang bagus ya. Jadi nanti kalian bisa banding-bandingkan dengan cara yang di bab 4 ya kalau menemukan soal seperti ini. Oke, cukup ya presentasi kelompok ini ya untuk bahasan residu ya. Iya, Pak. Oke, soal yang nomor 2-nya bisa dikerjakan sendiri atau nanti di-share aja jawabannya, nggak apa-apa. Ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok ini. Silakan ditutup untuk lanjut kelompok berikutnya. Oke, baik. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi mengenai the three types of isolated singular points. Nah, anggota kelompoknya sendiri itu terdiri dari Debbie Febrianti dengan NIM akhiran 08, Salsabila Aulia dengan NIM akhiran 27, Kania Diat Lutfi dengan NIM akhiran 22, Andita Bina Magusila Zain dengan NIM akhiran 56, Pinata Anggraini dengan NIM akhiran 69, dan Audrey Vina Syahada Maulia dengan NIM akhiran 75.
pada bagian sebelumnya bahwa teori residu didasarkan pada fakta bahwa jika F memiliki titik singular terisolasi di Z0, maka Fz memiliki representasi deret Laurent Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga dari AN Z dikurang Z0 pangkat N ditambah B1 per Z dikurang Z0 ditambah B2 per Z dikurang Z0 pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga Bn per Z dikurang Z0 pangkat N. Dalam cakram berlubang, modulus Z0 modulus Z dikurang Z0 kurang dari antara 0 dan R2. Pada bagian B1 per Z dikurang Z0 plus B2 per Z dikurang Z0 pangkat 2 hingga Bn per Z dikurang Z0 pangkat N dari deret yang melibatkan pangkat negatif dari Z dikurang Z0 disebut bagian utama dari F di Z0. Sekarang kita menggunakan bagian utama untuk mengidentifikasi titik singular terisolasi Z0 sebagai salah satu dari 3 jenis khusus. Klasifikasi ini membantu kita dalam pengembangan teori residu yang akan muncul di bagian-bagian berikutnya. Jika bagian utama F di Z0 mengandung setidaknya satu suku yang tidak nol, tetapi jumlah suku-suku tersebut hanya terbatas, maka terdapat bilangan bulat positif M dengan M lebih dari sama dengan 1. Sedemikian sehingga BM tidak sama dengan 0 dan BM plus 1 sama dengan BM plus 2 sama dengan hingga sama dengan 0. Artinya perluasan 1 berbentuk Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga dari AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N plus B1 per Z1 Z dikurang Z0 plus B2 per Z dikurang Z0 pangkat 2 dan seterusnya hingga BM per Z dikurang Z0 pangkat M dengan modulus Z dikurang Z0 antara 0 dan R2, di mana BM tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, titik singular terisolasi Z0 disebut kutub orde M. Sebuah kutub dengan orde M sama dengan 1 biasa disebut dengan kutub sederhana. Oke, selanjutnya ada contoh 1. Perhatikan bahwa fungsi Z kuadrat dikurang 2Z ditambah 3 per Z kurang 2 sama dengan Z dikali Z min 2 ditambah 3 per Z kurang 2 sama dengan Z ditambah 3 per Z kurang 2 sama dengan 2 tambah Z kurang 2 ditambah 3 per Z min 2 untuk modulus Z kurang 2 antara 0 sampai tak hingga. Memiliki kutub sederhana M sama dengan 1, Z0 sama dengan 2. Residunya B1 ada 3. Ketika representasi 1 ditulis dalam bentuk bagian 60 yang tadi, maka Fz sama dengan sigma dari N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga Cn Z kurang Z0 pangkat N untuk modulus Z dikurang Z0 antara 0 sampai R2. Residu dari F di Z0 tentu saja adalah koefisien C-1. Selanjutnya ada contoh 2 dari representasi Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikali 1 tambah Z sama dengan 1 per Z kuadrat dikali 1 per 1 dikurang min Z sama dengan 1 per Z kuadrat dikali 1 kurang Z ditambah Z kuadrat dikurang Z pangkat 3 ditambah Z pangkat 4 dikurang seterusnya sama dengan 1 per Z kuadrat dikurang 1 per Z ditambah 1 dikurang Z ditambah Z kuadrat dikurang seterusnya untuk modulus Z antara 0 sampai 1 dapat dilihat bahwa F memiliki kutub orde M sama dengan 2 di titik asal dan bahwa residu Z sama dengan 0, Fz sama dengan min 1. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh 3. Di sini ada fungsi Z, yaitu sin HZ per Z pangkat 4. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan deret Laurent. Kita bisa jadinya sin HZ per Z pangkat 4 itu bisa menjadi 1 per Z pangkat 4 dikali sin HZ. Nah, sin HZ-nya itu kan deret Laurentnya
jadi Z plus Z pangkat 3 per 3 faktorial plus Z pangkat 5 per 5 faktorial plus Z pangkat 7 per 7 faktorial ditambah seterusnya. Ini kita kalikan setiap sukunya. 1 per Z pangkat 4 dikali Z menjadi 1 per Z pangkat 3. 1 per Z pangkat 4 dikali Z pangkat 3 per 3 faktorial menjadi 1 per 3 faktorial dikali 1 per Z dan seterusnya. Nah ini modulus dari Z-nya di antara 0 dan 3. Nah dari penyelesaian ini kita bisa ketahui bahwa terdapat partisipal partnya atau bagian utamanya itu di suku pertama dan suku kedua. Nah di sini di suku pertama itu Z-nya pangkat 3 ya, dia tertinggi ya. Jadi suku pangkat pertama dan suku pangkat kedua Z yang paling tinggi itu di Z pangkat 3, maka M-nya untuk ordenya M-nya sama dengan 3 di Z0 sama dengan 0. Kenapa Z0 sama dengan 0 itu karena kan rumusnya itu tadi BM per Z min Z0 pangkat M ya. Nah maka Z0-nya sama dengan 0. Dengan residu B-nya sama dengan 1 per 6 itu dari suku kedua. 1 per 3 faktorialnya itu 1 per 6. Jadi residu B itu diambil dari Z paling rendah, Z pangkat paling terendah dari bagian utama. Itu ada di suku kedua. Kan Z pangkat 1. Lalu kita ambil koefisiennya 1 per 3 faktorial. Itu sama dengan 1 per 6. Selanjutnya ini ada kasus. Berikutnya di bawah ini ada kasus di mana setiap koefisien di dalam bagian utama jika 0 dan kasusnya itu jumlahnya tak hingga, maka akan kita dapat ekspresi 4. Tadi kan di ekspresi sebelumnya kalau nggak salah ekspresi kedua ya, dari Laurent itu Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN Z min Z0 pangkat N sama dengan ditambah sigma N min N sama dengan 1 hingga tak hingga Bn per Z min Z0 pangkat N. Nah karena Bn-nya 0 ya, maka tinggal yang suku yang AN-nya aja. Jadi ini ekspresinya. Bisa di next. Bisa di next. Oke, jadi Z0 itu dikenal sebagai titik singular yang dapat dihilangkan atau removable singular point. Nah, jadi perlu dicatat ya bahwa residu pada titik singular yang dapat dihilangkan itu selalu 0. Sehingga kita dapat definisikan ulang bahwa F di Z0 itu sehingga F Z0-nya sama dengan A0. Nah, perluasan dari ekspresi 4 tadi di seluruh cakram modul Z min Z0 kuadrat R2. Karena deret pangkat itu selalu mempresentasikan fungsi analitik. Tadi yang sifat itu namanya analitik part. Maka maka F adalah analitik di Z0 karena ketika diberikan nilai 0 di sana. Dengan demikian singular Z0-nya ini dapat dihilangkan. Jadi ekspresi 4 tadi itu sama aja titik singular yang dapat dihilangkan atau removable singular part. Jadi next. Baik, selanjutnya ada contoh method. Titik Z0 sama dengan 0 adalah titik singular yang dapat dihilangkan dari fungsi tersebut. Fz sama dengan 1 dikurang Z per Z kuadrat. Karena Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikali 1 dikurang 1 dikurang Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang Z pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya. Jika kita perhatikan ini, maka akan didapat hasilnya yaitu 1 per 2 faktorial dikurang Z kuadrat per 4 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 6 faktorial dikurang dan seterusnya. Di mana 0 kurang dari modulus Z kurang dari tak hingga. Ketika nilai F0 sama dengan setengah diberikan, F menjadi seluruh. Dan jika jumlah koefisien Bn dalam bagian utama 2 tak hingga banyaknya, yang bukan 0,
maka Z0 disebut titik singular esensial dari F. Kania, sebentar. Karena nilai F0 sama dengan setengah diberikan, F menjadi seluruh. Bahasa Inggrisnya apa sih? Entire kalau nggak salah, Pak. Oh, jadi ada fungsi entire ya, fungsi menyeluruh ya. Maksudnya dia continue di seluruh domain Iya, gitu Pak. ya. Nah, FZ ini kan dia tidak continue di 0 ya. Kenapa? Karena ketika dimasukkan 0, penyebutnya kan 0 ya, pembagian dengan 0. Nah, titik Z0 ini adalah titik singular ya, titik pembuat tidak continue di sini gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa mendefinisikan dengan memberikan suatu nilai pada titik singular itu. Ya, jadi misalkan F0-nya dibuat sama dengan setengah gitu ya. Kalau dibuat sama dengan setengah, maka fungsi FZ ini bisa kita katakan menjadi fungsi yang entire ya, fungsi yang menyeluruh. Gitu ya. Oke, contoh 4 ini yang ditanya apa sih? Apa yang ditanya contoh 4 ini? Mau menjelaskan tentang apa ini? Titik singular yang dapat dihilangkan dari fungsi ini. Oke, jadi ketika memberikan nilai F0 ya, ya, maka si Z0 ini yang sama dengan 0 ini dia disebut sebagai titik singular esensial ya. Nanti dilihat lagi ya definisi esensial itu seperti apa ya. Tadi kan di awal ada tuh definisinya ya. Bentar. Oke. Ya, silakan lanjut. Baik, bisa di next slide. Selanjutnya itu ada contoh 5. Kita ingat dari contoh 1 di bagian 62 bahwa F pangkat 1 per Z itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga tak hingga dari 1 per N faktorial dikali 1 per Z pangkat N. Nah, kita tahu ini menggunakan deret Laurent. Itu akan sama dengan 1 ditambah 1 per 1 faktorial dikali 1 per Z ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 per Z pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Di mana 0 kurang dari modulus Z kurang dari tak hingga. Dari sini kita melihat bahwa E pangkat 1 per Z memiliki titik singular esensial di Z0 sama dengan 0, di mana residu B1 adalah kesatuan. Sebentar, itu kesatuan terjemahan dari apa? Unity, Pak. Unity. Iya. Jadi nilai seper Z-nya itu ya, 1 per 1 faktorial ya, nilai residunya itu ya. Iya, Pak. Membacanya dari situ. Jadi ada soal juga kan yang ditanya misalkan berapa nilai residunya. Itu tak lain adalah koefisien dari bentuk 1 per Z-nya ya, di bab 6 ini ya. Nanti kalian ketika menyelesaikan jenis-jenis soal seperti ini, kadang-kadang memang harus dimanipulasi bentuk deretnya, bentuk fungsinya dalam bentuk deret itu ya, untuk memunculkan bentuk 1 per Z-nya gitu. Ya. Oke, silakan. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu contoh yang ini tuh dapat digunakan untuk menggambarkan pada hasil penting yang dikenal sebagai teorema Picard. Teorema ini tuh berkaitan dengan perilaku suatu fungsi di dekat titik singular esensial yang sudah dijelaskan tadi dan menyatakan bahwa dalam setiap lingkungan titik singular esensial, suatu fungsi mengasumsikan setiap nilai hingga ada satu kemungkinan pengecualian sejumlah tak hingga kali. Dan pada bagian-bagian berikutnya dari bab ini, kita akan mengembangkan lebih dalam 3 jenis titik singular terisolasi yang baru saja dijelaskan. Penekanannya akan pada metode yang berguna dan efisien untuk mengidentifikasi kutub dan menemukan residu yang sesuai. Dari slide selanjutnya. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Selanjutnya ada dua latihan soal, yaitu di latihan 1 ini ada A, B, C, D, dan E. Coba selanjutnya di latihan 2 juga ada A, B, C. Lihat nomor 1 dulu. Kalau mau mengerjakan jenis soal nomor 1, langkah pertamanya apa ini? Langkahnya seperti apa coba? Bisa di-review. Oke, baik Pak. Izin share screen-nya lagi ya Pak, soalnya nggak dicantumkan di PPT ini. Iya, boleh. Jadi kan soal nomor 1 itu fungsinya macam-macam ya, tapi yang kalian perlu pahami adalah langkah-langkahnya seperti apa sih, awalnya harus diapain dulu gitu ya. Masih lama nggak? Recordnya di stop dulu kalau masih lama ini. Baik, jadi untuk yang nomor 1 itu langkahnya kan dipisah dulu Z sama eksponennya. Terus yang eksponennya itu pakai Lauren. Kemudian setelah itu dikaliin setiap sukunya. Terus ketemu bagian utamanya. Jadi di situ udah ketemu Z-nya. Begitu Pak untuk langkah secara garis besarnya. Untuk yang A. Bagian utama tuh apa maksudnya? Bagaimana Pak? Bagian utama itu maksudnya apa? Itu kan ditanda itu bagian utama atau principal part-nya. Yang sigma BN per Z min ZN tadi Pak. Enggak, untuk 1A lah ya. Misal itu kan Z dikali eksponen pangkat 1/Z. Nanti kalian dibiasakan dulu gini ya, nulisnya jangan langsung kalau nanti lagi ujian. Jadi kalian bisa tulis eksponen 1/Z tuh apa gitu ya. Kan eksponen Z kan ada tuh ya deretnya. Nah, eksponen 1/Z jadinya apa gitu kan. Kemudian dikali dengan Z hasilnya apa. Kemudian nanti kan dilihat ya, titik tunggal terisolasi gitu ya. Itu kan muncul dibentuk 1/Z dan seterusnya. Jadi bagian utamanya tuh yang ditandai itu kan dia bermasalah di pembagi 0 ya. Kalau yang Z tambah 1 kan enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang B itu kan ya yang bermasalahnya itu kan yang di Z min 1 itu ya. Membuat nolnya itu ya. Jadi ada ekspansinya seperti itu. Nah, oke, terisolasi Z sama dengan 0. Nanti diingat lagi ya definisi terisolasi seperti apa. Jadi tidak sekedar singular gitu ya, tapi ada tambahan terisolasinya. Gitu ya.
Oke, ini yang nomor 1 kira-kira seperti itu ya prosedurnya. Terus yang nomor 2 gimana? Ya, nomor 2. Jadi mau dicek bentuknya kutub gitu ya. Urutan M dan residu. Untuk zeta 0 diekspansi dulu. Jadi bentuk yang paling kanan. Singularitasnya kutub sederhana yaitu orde 1. Sebentar. Kenapa orde 1 ini yang 2A ini? Ordenya 1 kenapa? Apa? Ordenya kenapa 1 yang A? Kena yang 1% ya, Pak. Oke. Bagian utamanya. Ya, kalau yang B ordenya 3 kenapa? Karena bagian utamanya Z pangkat 3. Enggak, ordenya 3. Merupakan kutub orde 3. Karena apa? Karena itu, Pak, yang Z pangkat 3-nya. Z pangkat 3. Oke, residu B-nya adalah min 4/3 merupakan koefisien dari bentuk 1/Z. Terus yang C coba. Fungsinya kelihatan jelimet, tapi sebetulnya sederhana ya. Lihat dari ekspansi deretnya aja ya. Nomor 3 apa? Ke bawah coba digeser. Bentar. Titiknya ordenya berapa? Orde 3. Sebentar, orde 3. 2. Ordenya 2. Ini nggak bisa di... Ini kan uraiannya masih begini ya. Sebentar. Duanya kenapa itu? Ini tidak terlalu eksplisit kelihatan ini yang 2C ini. Residunya 2E². Itu dari kalau misalkan dikaliin 1 per 1, Pak. Yang mana? Yang E pangkat 2 per Z 1² kan dikali ke masing-masing setiap sukunya yang di sini. Ya, terus? Terus dapat tuh bagian utamanya yang bagian awal nih. Kan kalau dikali 1 tetap pangkat 2 ya, Pak. Ordernya 2, Pak. Terus yang suku kedua itu Z-1-nya jadi pangkat 1. Maka itu jadinya residunya 2 pangkat 2. Ya. Ya ini jawabannya masih kurang detail ya. Itu kan bisa Ya, sama dengan Pak. Coba ditambahin. dalemin lagi. Jadi memang sebaiknya untuk menjawab jenis soal seperti ini, kalian munculkan sampai bentuk yang terakhirnya gitu ya. Kutub orde residunya supaya lebih kelihatan ya. Kalau yang nomor ini memang masih satu langkah lagi lah. Itu kan masih di blok ya deretnya ya gitu. Ya, sedetil mungkin ya nanti kalau menjawab soal. Oke, baik, cukup Pak. ya. Oke, terima kasih kelompok ini. Silakan untuk ditutup dan kelompok berikutnya presentasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya apakah sudah terlihat? Lanjut, silakan. Baik, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibnu selaku dosen pengampu mata kuliah Fakom. Selamat pagi juga teman-teman dari mahasiswa matematika kelas A. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan yaitu materi residu pada kutub dan contoh-contohnya.
Oke, lanjut ke anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Rizky Rahman Hakim yang sekarang berhalangan hadir karena sedang sakit gitu ya. Kita doakan saja untuk teman kita agar diangkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan gitu ya. Yang selanjutnya ada Rafli Sultan Rabbani, ada Muhammad Rizky Firmansyah, Uluhan Kotada, Stephen G, dan yang terakhir saya Gilang Ramadan. Oke, selanjutnya eh, kita perkenalan singkat dari materinya itu sendiri, yaitu residu pada kutub gitu ya. Jadi, ketika sebuah fungsi f memiliki singularitas terisolasi pada titik Z0, nah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Z0 sebagai kutub dan menemukan adalah dengan menggunakan deret Laurent gitu ya. Nah, yang sesuai dengan mencatat koefisien 1 per Z min Z0. Nah, teorema ini memberikan sebuah alternatif gitu dan cara untuk menemukan residu di kutub yang seringkali lebih nyaman dibanding metode-metode yang lain gitu. Nah, misalnya ada sebuah titik tunggal berisolasi Z0 dari sebuah fungsi f adalah sebuah kutub dengan orde M. Nah, jika dan hanya jika Fz dapat ditulis dalam bentuk Fz sama dengan Pz per Z min Z0 pangkat M. Nah, di mana Pz-nya ini adalah analitik dan tidak nol, tak nol pada Z0 itu sendiri. Selain itu, residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan PZ0 jika M-nya sama dengan 1. Nah, tetapi residu Z sama dengan Z0 Fz sama dengan Pi pangkat M-1 Z0 per M-1 faktorial itu jika M-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Uluan Kota. Kepada Uluan dipersilakan. Baik, berikutnya untuk pembuktian dari teorema tersebut, perhatikan bahwa ekspresi kedua tadi tidak perlu dituliskan secara terpisah karena dengan konvensi bahwa P0 dari Z0 sama dengan PZ0 dan 0 faktorial itu sama dengan 1, menjadi ekspresi kedua ketika F sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan teorema ini, pertama-tama asumsikan bahwa Fz memiliki bentuk 1 dan ingat kembali bagian 57 bahwa karena Pz analitik pada Z0, maka bisa kita tulis dengan representasi dari Taylor sebagai berikut. Ya, Pz sama dengan Pz0 ditambah P aksen atau turunan pertama dari Pz0 per 1 faktorial dikali Z min Z0 dan seterusnya sampai turunan ke M-1 dari Z0 per M-1 faktorial dikali dengan Z min Z0 pangkat M-1 ditambah sigma untuk N sama dengan M sampai tak hingga dari turunan ke N dari PZ0 per N faktorial dikali Z min Z0 pangkat N. Nah, untuk beberapa lingkungan, daerah lingkungan Z nilai mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon dari Z0 dan dari ekspresi 1 ini dapat ditunjukkan bahwa Fz sama dengan Pz0 per Z min Z0 pangkat M ditambah ini jadi di ya P turunan pertama atau P aksen Z0 per 1 faktorial per Z min Z0 pangkat M min 1 seterusnya hingga turunan ke M-1 dari PZ0 per M-1 faktorial dibagi dengan Z min Z0 lalu ditambah dengan sigma atau penjumlahan keseluruhan sigma untuk N sama dengan M sampai tak hingga dari turunan ke N dari P Z0 per N faktorial kali dengan Z min Z0 pangkat N min M. Nah, ketika Z min Z0 di antara 0 sampai epsilon, representasi deret Laurent ini bersama dengan fakta bahwa PZ0 tidak sama dengan 0, menunjukkan bahwa Z0 memang merupakan kutub dengan orde M dari Fz. Koefisien 1 per Z min Z0 memberitahu kita bahwa residu dari Fz di Z0 adalah sesuai dengan teorema. Lalu berikutnya lanjutannya itu boleh di next slide-nya.
Nah, di sisi lain, misalkan kita hanya mengetahui bahwa Z0 adalah sebuah kutub dengan order M dari F, atau bahwa Fz memiliki representasi deret Laurent yang sudah kita pelajari sebagai berikut ya. Fz sama dengan sigma dari sigma N sama dengan 0 sampai T hingga dari A ke N dikali dengan Z min Z0 pangkat N, nah ditambah dengan residu. Ditambah dengan B1 per Z min Z0, ditambah B2 per Z min Z0 kuadrat, seterusnya hingga BKM per Z min Z0 pangkat M, untuk di mana BM tidak boleh sama dengan 0. Ini berlaku di yang tertusuk ya. Saya kurang tahu di bukunya itu tulisannya punctured gitu. Jadi kalau saya terjemahin di yang tertusuk, Z min itu di antara Z min Z0 dari 0 sampai R2. Fungsi PZ didefinisikan dengan menggunakan persamaan-persamaan berikut. PZ sama dengan Z min Z0 pangkat M dikali FZ ketika Z tidak sama dengan Z0, dan sama dengan BM ketika Z sama dengan Z0. Ini terbukti memiliki representasi deret pangkat PZ sama dengan BM tambah BM min 1 dikali dengan Z min Z0 ditambah seterusnya hingga B ke 1 dikali dengan Z min Z0 pangkat M min 1 ditambah sigma N sama dengan 0 sampai T hingga A ke N, untuk A ke N dikali dengan Z min Z0 pangkat M plus N. Di seluruh disk atau piringan ya, daerah Z min Z0 kurang dari R2. Akibatnya PZ bersifat analitik pada daerah tersebut, dan khususnya pada Z0. Karena di Z0 sama dengan BM tidak sama dengan 0, ekspresi 1 terbukti, dan bukti dari teorema ini cukup. Baik, untuk berikutnya ada beberapa contoh-contoh yang akan ditunjukkan oleh teman saya. Ya, lanjut. Baik. Baik. Baik, saya izin untuk membacakan contoh-contoh soal. Satu soal berikut ini mengilustrasikan penggunaan teorema di bagian 73. Contoh pertama, fungsi Fz sama dengan Z1 per Z kuadrat plus 9 memiliki titik singular perisolasi di sama dengan 3i, dan dapat ditulis Fz sama dengan phi Z per Z min 3i, di mana phi Z sama dengan Z plus 1 per Z plus 3i. Karena d phi Z adalah analitik pada Z sama dengan 3i dan pi 3i tidak sama dengan 0, maka titik tersebut adalah kutub sederhana dari residunya, yang itu adalah B1 sama dengan phi 3i sama dengan 3i plus 1 sama dengan per 6i dikali min i per min i, yaitu sama dengan 3 min i per 6. Titik Z sama dengan min 3i juga merupakan kutub sederhana dari F dengan residu B2 sama dengan 3 plus i per 6. Oke, lanjut. Yang kedua, contoh kedua, jika Fz sama dengan Z pangkat 3 plus 2Z per 2 min I di pangkat 3, maka Fz sama dengan phi Z per Z min I pangkat 3, di mana phi Z sama dengan Z pangkat 3 tambah 2Z. Fungsi phi Z adalah keseluruhan, dan phi I sama dengan I tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, F memiliki kutub order 3 pada Z sama dengan 1 dengan residu, yaitu B sama dengan phi turunan kedua phi dari terhadap I per 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial, yaitu sama dengan 3 faktorial. Yang teorema ini tentu saja dapat digunakan ketika cabang-cabang dari fungsi bernilai banyak terlibat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Jadi contoh ketiga ini kita misalkan Fz sama dengan log Z pangkat 3 per Z kuadrat tambah 1, di mana cabangnya adalah log Z sama dengan ln R ditambah I theta
yang dimana R-nya itu lebih dari 0 dan tetanya di antara 0 sampai dengan 2V. Jadi dari fungsi logaritma yang akan digunakan untuk mencari residu dari F pada titik singularitas Z sama dengan I, kita dapat tuliskan Fz sama dengan Vz per Z min 1. Di mana Vz sendiri itu adalah log Z pangkat 3 per Z tambah I. Jadi fungsi Vz jelas analitik di Z sama dengan I. Dan karena Vi sama dengan log I pangkat 3 per 2 faktorial akan sama dengan ln I ditambah I V per 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 faktorial. Yang hasilnya akan sama dengan min Pi pangkat 3 per 16 yang hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi F memiliki kutub sederhana di sana. Residunya adalah B sama dengan VI sama dengan min Pi pangkat 3 per 16. Meskipun teorema di bagian 73 bisa sangat berguna, identifikasi titik tunggal yang terisolasi bagian kutub dengan order tertentu terkadang dilakukan dengan sangat efisien dengan menggunakan deret Lorentz secara langsung. Ya, bisa dilanjut slide-nya. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat. Jadi contoh keempat ini jika misalnya residu dari fungsi Fz sama dengan sin H per Z pangkat 4 diperlukan pada singularitas Z sama dengan 0, maka akan salah jika ditulis Fz akan sama dengan Vz per Z pangkat 4, yang dimana Vz itu adalah sin H Z. Dan untuk mencoba menerapkan rumus 3 di bagian 73 dengan M4, karena perlu kita tahu bahwa Vz0 itu tidak sama dengan 0 jika rumus tersebut akan digunakan. Dalam hal ini, cara paling sederhana untuk menemukan residunya adalah dengan menuliskan beberapa suku dari deret Lorentz-nya untuk Fz. Seperti yang dilakukan pada contoh 3 pada bagian 72 atau pada kelompok sebelumnya, yaitu sin Hz per Z pangkat 4 akan sama dengan 1 per Z pangkat 4 dikali dengan Z ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya, yang hasilnya akan sama dengan 1 per Z pangkat 3 ditambah 1 per 3 faktorial ditambah dikali dengan 1 per Z ditambah dengan Z per 5 faktorial ditambah dengan Z pangkat 3 per 7 faktorial, di mana nilai mutlak dari Z itu ada di antara 0 sampai dengan hingga. Jadi dapat ditunjukkan bahwa Z sama dengan 0 adalah sebuah kutub order ketiga dengan residu B itu 1 per 6. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk contoh lainnya juga ya mungkin kita dapat ambilkan ya sejauh ini ya. Karena Z dikali E pangkat Z dikurang 1 itu semuanya itu pokoknya entire gitu lah, fungsi entire gitu, dan angka nolnya gitu. Untuk Z kali E pangkat Z dikurang 1 ini, Z sama dengan 2N Pi I, yang mana N-nya itu 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, titik Z sama dengan 0 sendiri sudah jelas merupakan titik tunggal atau titik singular terisolasi dari fungsi Fz sama dengan seper Z dikali E pangkat Z dikurang 1. Nah, untuk E pangkat Z ini sendiri ada deret khususnya gitu, namanya deret Maclaurin ya. E pangkat Z sama dengan 1 ya, 1 di sini adalah Z pangkat 0 per 0 faktorial ya, ditambah Z per 1 faktorial ditambah Z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial. Intinya gitu kayak E pangkat Z itu sigma dari 0 sampai hingga dari Z pangkat N per N faktorial, yang mana nilai mutlak dari Z-nya itu sendiri kurang dari hingga ya. Dengan begitu kita lihat selama range Z-nya itu, pokoknya Z-nya itu nilai mutlaknya gitu kurang dari hingga ya. Z pangkat E pangkat Z dikurang 1 ya, E pangkat Z ini sendiri masih ada satunya. Nah, kalau kita kurangin 1 jadi satunya hilang ya. Jadinya Z dikali E pangkat Z dikurang 1 sama dengan Z dikali Z per 1 faktorial ditambah Z per 2 per Z pangkat 2 per 2 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Nah,
ini kan Z yang terkecilnya gitu, pokoknya untuk suku terkecilnya sendiri adalah Z per 1 faktorial. Nah, kita keluarkan masing-masing Z itu sendiri, jadinya Z pangkat 2 dikali 1 ditambah Z per 2 faktorial ditambah Z pangkat 2 per 3 faktorial ya. Pokoknya Z yang juga disama dengan Z per min 1 ini sendiri sama dengan Z pangkat 2 dikali sigma dari 1 hingga dari Z pangkat N min 1 per N faktorial gitu, lebih kurang. Lanjut, maafkan kalau ada kurang jelas sedikit ya, kayak ada N, waduh. Untuk contoh lainnya sendiri ya, kita misalkan FZ sama dengan PZ per Z kuadrat, yang mana PZ-nya itu sendiri sama dengan 1 per 1 tambah Z per 2 faktorial ditambah Z pangkat 2 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, mengingat PZ-nya ini sendiri analitik, nah analitik ya kalau Z-nya sama dengan 0, nah dan PZ-nya ini sendiri kalau saat Z-nya 0, P 0 sama dengan 1, yang pasti nilai P-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Jadinya titik Z sama dengan 0 itu adalah kutub order 2, dan menurut rumus yang nomor 3 ya di bagian ini juga yang ada di presentasi ini, nilai residunya ini sendiri adalah turunan pertama ya dari P0 ya, turunan pertama dari P0 yang kita notasikan juga sebagai B ya. Dengan PZ-nya seperti itu, maka turunan pertama ya P aksen Z-nya itu sendiri sama dengan min buka kurung 1 per 2 faktorial ditambah 2Z per 3 faktorial dan seterusnya per 1 ditambah Z per 2 faktorial ditambah Z pangkat 2 per 3 faktorial bla bla bla. Nah, di lingkungan asalnya ya. Sementara kita minta Z-nya itu sama dengan 0. Jadinya nilai residunya ini sendiri ya dilambangkan dengan B ya. Kalau kita ulang menjadi minus 1 per 2. Nah, residu ini juga dapat ditemukan ketika kita tuh bagi deret buat Z kali E pangkat Z min 1 menjadi 1, atau dengan mengalihkan deret Laurent untuk 1 per E pangkat Z dikurang 1 ya pada suatu latihan ya. Pokoknya di bagian sebelumnya ya, kayak mungkin teman-teman kelompok yang lain itu yang maju sebelum kita sudah memaparkannya, bahkan sudah menyediakan soalnya untuk itu ya. Pokoknya lebih kurang juga untuk residunya juga dikalikan juga ya dengan 1 per Z ya kalau di latihan itu. Lanjut. Sebentar, Rapli. Itu B-nya min setengah dari mana tadi? Ini kan turunan pertama dari P0 ya, itu Z-nya ini sendiri kita jadikan 0 ya. Jadi tinggal sisanya gitu yang di atas itu min 1/2 ya. Substitusi aja. Nah, yang di bawahnya kita masukkan Z-nya 0 ya. Dinolkan semua yang Z-nya ini sendiri. Jadi yang suku-suku setelah 1 itu hasilnya 0. 1 ditambah 0, 1 pangkat 2 jadi 1 ya. Jadi min setengah per 1 jadi min setengah, Pak. Ya, nanti kalau menjawab paling enggak dihitung dulu. Jadi si aksen 0 sama dengan berarti kan itu yang atasnya min 1 per 2 faktorial tambah sisanya berarti kan 0 itu ya. Jadi sisa min setengah. Min 1 per 2 faktorial atau min setengah. Nah yang bawahnya itu bernilai 1. Karena elemen yang lain kan bernilai 0 gitu ya. Ya mudah sih, cuma kalau diuraikan lebih detail itu lebih terlihat aja gitu ya. Oke lanjut, silakan Rafli. Ini latihan soalnya milih nomor 2 pembuktian ini. Tidak sekedar menghitung ya? Iya, untuk latihannya ya mungkin ya maaf kayak inian ya. Nah, karena untuk penjelasannya sudah
angka akhir yang mungkin sebelum kita selesaikan ya, sebelum kita rampungkan presentasinya, mungkin rekan-rekan yang ada di sini bisa mencoba latihan soal yang ada ya. Ada 2 soal, salah satunya beranak nih, lumayan. Ya, nanti yang soal nomor 2 itu pembuktiannya di share aja ya nanti ya. Iya, sebentar dulu Pak. Ya. Coba bahas satu aja deh. Nomor 1 mau yang A, yang B boleh. Ini soalnya nomor 2 doang. 2 nomor doang. Yang ini oke, silakan. Iya, mungkin dibagikan dulu ya. Oke. Sebelum, yang penting yang rekan-rekan yang lain kayak udah mendapatkan pencerahan sedikit lah. Nah, biar lebih mempermudah aja ya, itu untuk 2 soal beranak di poin 1 ini ya, nomor 1. Nah, kita punya FZ-nya itu sendiri ya, Z pangkat 2/2 per Z min 1. Nah, untuk titik tunggal terisolasi ini sendiri atau titik singular terisolasinya ini sendiri, kita ambil berdasarkan penyebutnya ya. Penyebutnya, pokoknya biar penyebutnya itu 0 ya. Z min 1 sama dengan 0, maka Z itu sama dengan 1 itu sebagai titik singular terisolasi. Nah, dengan mengumpamakan PZ-nya ini sendiri ya, sebagaimana FZ-nya sama dengan PZ per Z min 1, nah, PZ ini sendiri mengambil alih sepenuhnya pembilang ya, yang artinya juga PZ sama dengan Z pangkat 2 ditambah 2. Nah, fungsi PZ ini sendiri analitik dan tidak nol ketika Z-nya sama dengan 1 ya. Dengan begitu kita dapat diketahui kalau Z-nya sama dengan 1 itu kutub berorder 1 ya. Pole order N1 di sini adalah, sekali lagi saya jelaskan, kutub berorder 1 yang artinya juga kita tidak perlu turunan atas situ. Sehingga nilai residunya di sendiri kita lambangkan sebagai B sama dengan Pi 1 ya. Ketika Z-nya sama dengan 1 ya, Z-nya kita substitusikan 1 ya. 1 pangkat 2 ditambah 2, 1 tambah 2 sama dengan 3 sebagai residunya. Sementara di butir berikutnya ya, kalau FZ sama dengan Z per 2Z ditambah 1 tutup kurung pangkat 3. Nah, untuk menentukan titik tunggal terisolasinya masih sama. Masih memakai kayak sistem pengandalan penyebut sama dengan 0. 2Z ditambah 1 sama dengan 0. 2Z sama dengan min 1, jadinya titik tunggal terisolasinya sendiri berada di posisi Z sama dengan min setengah. Nah, kemudian itu 2Z ditambah 1 gitu, seperti halnya juga dengan, pokoknya gitu kita bisa membagi dengan 2 ya, biar tidak ada konstanta tambahan di Z ya, biar koefisien Z itu 1 ya, jadinya 2Z plus 1 sama dengan Z min setengah ya, Z ditambah setengah ya, Z min 1/2 ya, untuk mengetahui ya, sekaligus untuk mengeluarkan titik tunggal terisolasi yang dimaksud ya. Lalu di atasnya ada PZ ya. Nah, untuk PZ-nya ini sendiri Z pangkat 3/8 ya. Karena efek ini juga sih, kan 2Z plus 1 ini sama dengan 2 dikali Z ditambah setengah ya. Nah, 2-nya di sini kita naikin ke atas jadi Z per 2, lalu dipangkatkan 3 per Z min setengah tutup kurung pangkat 3. Jadinya juga kita pangkatin 3 semua, jadi PZ ini sendiri kita dapat Z pangkat 3/8. Nah, semenjak PZ ini analitik dan tak 0 di titik itu ya, yang kita sebut tadi, yang kita lihat tadi, nah, F-nya ini sendiri punya kutub berorder 3 ya. Kalau ordernya 3 ya berarti harus melibatkan turunan yang kedua dari PZ-nya itu sendiri ya. Dalam hal ini turunan kedua dari Pi min setengah ya. Z pangkat 3/8. Kalau kita turunkan sekali jadi 3/8 Z pangkat 2. Kita turunkan sekali lagi 6/8 Z ya, atau kita sederhanakan menjadi
3/4 dikali Z ya. Untuk ada nilai residunya di sendiri, turunan yang kedua, turunan kedua dari pi dari min setengah dibagi 2 faktorial ya. 2 faktorial 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Adapun untuk yang turunan pi yang keduanya itu ya 3/4 Z ya. Kita masukkan Z itu min setengah, jadi min 3/8 dibagi lagi 2, jadi min 3/16 sebagai residunya. Lanjut. Sebentar, Rapli, sebentar. Halo. Kalau turunan kedua pi berarti kan 6Z kuadrat ya? 6Z. 6Z per 8. 6Z per 8. Berarti 6/8Z ya? Itu jadi 3/4-nya. Oh, disederhanakan. Oke. Iya, ya udah. Udah cukup ya? Satu nomor aja ya? Yang pembuktiannya nanti dipelajari aja sama yang lainnya gitu. Jawabannya cukup jelas kok. Oke, udah ya? Cukup ya? Terima kasih ya kelompok ini. Silakan ditutup. Puluhan, silakan ditutup, Rapli. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya masih ada ya? Siap Ulwan ya? Lanjut aja ya? Iya Pak, masih ada 2 kelompok Pak. 2 kelompok, mudah-mudahan cukup ya. Silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibnu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas pada bab residu and poles mengenai zeros of analytic function and zeros and poles. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu Hadi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks dan teman-teman matematika tahun 2022 karena telah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Kaitsat Zahira Sofa. Lalu saya bersama rekan-rekan saya ada Afisa Salsabila Putri Harsanti, lalu ada Cika Karisma Ferdian, ada Nita Putri Lestari, ada Novita Lutfianda, dan Rahmi Dwi Syafira. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama ada zeros of analytic function. Dimana misalkan fungsi f analitik pada titik z0 diketahui bahwa semua turunan ke n dari fz dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya ada di z0. Jika fz0 sama dengan 0 dan jika ada bilangan bulat positif m sedemikian rupa sehingga turunan dari m dari fz0 tidak sama dengan 0 dan setiap turunan dengan order rendah punya pada z0, maka f dikatakan memiliki 0 dengan order m pada z0. Teorema pertama ini memberikan karakterisasi alternatif yang berguna dari 0 tingkat m. Di sini ada teorema pertama, di mana jika fungsi f menjadi analitik pada titik z0, ini memiliki 0 dengan order m pada z0 jika dan hanya jika terdapat fungsi g yang analitik dan tidak 0 di z0 sedemikian sehingga di sini ada persamaan pertama di mana fz sama dengan z min z0 pangkat m gz. Kedua bagian pembuktian selanjutnya menggunakan fakta bahwa jika suatu fungsi adalah analitik pada titik z0, maka harus memiliki representasi deret Taylor dalam bentuk pangkat dari z min z0 yang berlaku di lingkungan mutlak dari z min z0 kurang dari epsilon dari z0. Di sini, pertama-tama kita asumsikan bahwa ekspresi 1 atau yang sebelumnya berlaku dan tidak ada yang lain. Karena GZ analitik pada Z0, maka GZ memiliki representasi deret Taylor. Di sini ada GZ sama dengan GZ0 plus G aksen Z0 per 1
faktorial Z min Z0 plus A dan seterusnya di beberapa lingkungan mutlak Z min Z0 kurang dari epsilon dari Z0. Ekspresi 1 dengan demikian mengambil bentuk Fz sama dengan GZ0, Z min Z0 pangkat M ditambah G aksen Z0 per 1 faktorial Z min Z0 pangkat M plus 1 ditambah dan seterusnya ketika mutlak dari Z min Z0 kurang dari epsilon. Karena ini sebenarnya adalah ekspansi dari deret Taylor untuk Fz menurut teorema 1, maka didapat ekspresi kedua yaitu Fz0 sama dengan F aksen Z0 sama dengan F double aksen Z0 dan seterusnya hingga sama dengan F pangkat turunan dari M-1 dari Fz0 sama dengan 0. Dan ekspresi ketiga ada turunan ke M dari Fz0 sama dengan M faktorial GZ0 tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, Z0 adalah 0 dengan nilai M dari M. Sebaliknya, jika kita asumsikan F memiliki nilai 0 dengan order M Z0, analitik dari F pada Z0 dan fakta bahwa kondisi 2 memberitahu kita bahwa di beberapa lingkungan mutlak dari Z min Z0 kurang dari epsilon, terdapat deret Taylor di mana Fz sama dengan sigma dari N sama dengan M hingga tak hingga dari turunan ke N dari Fz0 per N faktorial Z min Z0 pangkat N di sini dijabarkan sebagai berikut. Akibatnya, Fz memiliki bentuk pertama yang tadi, di mana Gz sama dengan turunan Km dari Fz0 per M faktorial ditambah turunan Km plus 1 dari Fz0 per M plus 1 faktorial Z min Z0 dan seterusnya dengan mutlak dari Z min Z0 ini kurang dari epsilon. Konvergensi deret terakhir ini ketika mutlak dari Z min Z0 kurang dari epsilon memastikan bahwa G bersifat analitik dalam lingkungan tersebut dan bisa di Z0. Selain itu didapat pula GZ0 sama dengan turunan dari M dari Fz0 per M faktorial ini tidak sama dengan 0. Nah, hal ini melengkapi Selanjutnya di sini ada contoh yang pertama, terdapat fungsi polinomial Fz sama dengan Z pangkat 3 min 8. Kemudian akan kita tunjukkan bahwa fungsi tersebut memiliki zero of order M sama dengan 1 ketika Z0 sama dengan 2. Jadi, kita telah mengetahui bahwa zeros of analytic function adalah solusi dari persamaan Fz sama dengan 0, sehingga Fz sama dengan Z pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai Z yang memenuhinya, dan kita dapatkan bahwa Fz sama dengan 0 ketika Z-nya sama dengan 2. Dengan demikian, kita dapatkan titik Z0 sedemikian sehingga Fz bernilai 0 pada titik Z0 sama dengan 2. Dapat diperoleh juga bahwa jika kita substitusi Z sama dengan 2, itu kan hasilnya 0, maka F2 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan, maka F aksen Z sama dengan 3Z kuadrat. Kemudian jika kita substitusi Z sama dengan 2, maka F aksen 2 sama dengan 12, tidak sama dengan 0. Karena turunan pertamanya tidak sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 1. Kemudian menurut teorema 1, maka Fz sama dengan Z dikurang Z0 pangkat M kali GZ. Kemudian kita substitusi tadi Z0-nya itu 2 dan M-nya 1, maka Fz sama dengan Z min 2 GZ. Perhatikan bahwa Fz sama dengan Z pangkat 3 min 8 atau dapat ditulis menjadi Z min 2 dikali Z kuadrat ditambah 2Z plus 4, maka kita peroleh GZ-nya adalah Z kuadrat plus 2Z plus 4, karena GZ-nya fungsi analitik dan GZ sama dengan Z kuadrat plus 2Z tambah 4, jika kita substitusi Z sama dengan 2, maka G2 sama dengan 12, tidak sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 1, fungsi F memiliki zero of order M sama dengan 1 ketika Z0-nya sama dengan 2. Kemudian ada contoh yang kedua, keseluruhan fungsi Fz sama dengan Z dikali E pangkat Z min 1 memiliki zero of order M sama dengan 2 pada titik Z0 sama dengan 0. Pertama-tama, kita cari nilai Z-nya seperti contoh 1 tadi, kita dapatkan bahwa Fz sama dengan 0 ketika Z-nya sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapatkan titik Z0 sedemikian sehingga Fz bernilai 0 pada titik Z0 sama dengan 0.
Kemudian kita cari turunan pertamanya, maka f aksen Z itu didapatkan hasilnya adalah ZE pangkat Z ditambah E pangkat Z min 1, kemudian kita substitusi nilai Z sama dengan 0, maka f aksen 0 sama dengan 0, karena masih hasilnya itu masih 0, maka diturunkan lagi, kita cari turunan keduanya, yaitu f double aksen Z adalah ZE pangkat Z ditambah 2E pangkat Z. Kemudian kita substitusi nilai Z-nya, maka f double aksen 0 sama dengan 2, karena turunan keduanya ini tidak sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 2. Kemudian menurut teorema 1, Fz sama dengan Z dikurang Z0 pangkat M dikali GZ. Kita substitusi Z0-nya itu 2 dan M-nya juga 2, maka Fz sama dengan Z min 2 pangkat 2 dikali GZ. Kemudian perhatikan bahwa Fz sama dengan Z dikali E pangkat Z min 1, maka GZ-nya adalah E pangkat Z min 1 per Z untuk Z tidak sama dengan 0 dan 1 untuk Z sama dengan 0. Karena GZ ini fungsi analitik dan G0 sama dengan 1 tidak sama dengan 0, maka berdasarkan teorema pertama, fungsi F memiliki zero of order M sama dengan 2 ketika Z0-nya sama dengan 0. Selanjutnya ada teorema yang kedua, diberikan sebuah fungsi F dan sebuah titik Z0. Kita anggap bahwa F adalah analitik di Z0, kemudian FZ0 sama dengan 0, tetapi FZ tidak identik setara dengan 0 setiap lingkungan Z0. Lalu FZ-nya tidak sama dengan 0 di beberapa lingkungan yang dihapus, 0 kurang dari mutlak Z min Z0, kurang dari epsilon dari Z0. Untuk membuktikannya, misalnya F seperti yang dinyatakan dan amati bahwa tidak semua turunan dari F pada Z0 akan bernilai 0. Jika ya, semua koefisien di data Taylor untuk F di sekitar Z0 akan bernilai 0. Dan itu berarti Fz adalah identik setara dengan 0 di setiap lingkungan Z0. Ini menjelaskan definisi 0 berorder M di awal bagian ini bahwa F harus memiliki bilangan 0 berorder M di Z0. Oke, baik. Menurut teorema 1, maka Fz sama dengan... Bentar. Klik dulu ke teoremanya. Ini yang diketahui apa di teoremanya? F fungsi dan Z0 titik. Dimisalkan F-nya analitik di Z0. Kemudian FZ0 sama dengan 0, tapi FZ tidak identik. Bahasa Inggrisnya tidak identik. Iya, Pak, di buku itu not identically equal to 0. Oke, tidak identik. Tidak identik setara dengan 0 di setiap lingkungan Z0. Lalu itu maka ya, Den ya? Iya, Pak. Jadi yang dipunya di sini adalah F-nya fungsi, kemudian ada titik Z0 dengan sifat bahwa F-nya analitik di Z0, kemudian FZ0 sama dengan 0, tapi tidak identik setara 0 di setiap lingkungan ya. Oke, maka kesimpulannya nilai Fz itu tidak akan sama dengan 0 di beberapa lingkungan yang dihapus dari Z0. Ya, ini bermainnya di lingkungan ya, neighborhood dari Z0 ya. Ini kadang-kadang lebih enak malah bahasa Inggrisnya ya. Ya, ini artinya analitik ya. Analitik gampangnya dia kan punya turunan gitu ya. Kemudian continue juga di situ. Tapi nilainya di Z0 sama dengan 0, tapi tidak semua ya. Yang bernilai 0 itu di titik Z0 ya. Nah, tetapi kalau untuk selain Z0, nilai fungsinya justru dia akan tidak sama dengan 0 gitu ya. Untuk beberapa lingkungan. Jadi lawannya setiap adalah beberapa ya. Ada lingkungan yang dihapus tapi nilainya si FZ-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Itu ya membacanya ya. Jadi FZ0
untuk semua lingkungan di Z0, jadi ambil epsilon sebarang lingkungannya, dia tidak setara dengan 0 gitu ya. Di FZ0-nya dia 0, tapi di lingkungannya dia bisa jadi tidak sama dengan 0 gitu ya. Maka disimbolkan nilai FZ-nya, Z berarti tidak sama dengan 0 ya. Anda lihat batasnya di situ, itu syaratnya 0 kecil modulus Z kurang Z0. Jadi kalau ada syarat bahwa Z kurang Z0 lebih dari 0, itu mengartikan bahwa nilai Z-nya tidak sama dengan 0 ya. Gitu ya. Tapi kalau sekedar Z modulus Z kurang Z0 saja, itu masih memungkinkan nilai Z-nya sama dengan Z0 gitu ya. Jadi di sini fokusnya adalah nilai Z-nya itu tidak sama dengan Z0 gitu ya. Oke, itu tambahan dari saya penjelasannya. Silakan lanjut. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya menurut teorema 1, maka FZ sama dengan Z kurang Z0 pangkat M GZ, di mana GZ adalah analitik dari bukan 0 pada Z0. Nah, G adalah continuous selain bukan 0 pada Z0 karena analitik. Nah, oleh karena itu ada beberapa Z mutlak Z kurang Z0 kurang dari epsilon di persamaan 4 berlaku, dan di mana GZ tidak sama dengan 0, akibatnya FZ tidak sama dengan 0, dihapus lingkungan 0 kurang dari mutlak Z kurang Z0 kurang dari epsilon. Nah, untuk teorema 3, diberikan fungsi F dan sebuah titik Z0, anggaplah bahwa F adalah analitik di seluruh lingkungan N0 dari Z0. Lalu FZ sama dengan 0 di setiap titik Z dari domain D atau segmen garis L yang mengandung Z0. Maka FZ ekuivalen 0 dan dalam N0, yaitu FZ identik sama dengan 0 di seluruh N0. Nah, pembuktian dimulai dengan pengamatan bahwa dalam kondisi yang telah dinyatakan sebelumnya, FZ ekuivalen 0 di beberapa lingkungan N dari Z0, karena jika tidak akan ada lingkungan Z0 yang dihapus di mana FZ tidak sama dengan 0, berdasarkan teorema 2, dan itu tidak konsisten dengan kondisi bahwa FZ sama dengan 0 di semua tempat dalam domain D, atau pada segmen garis L yang mengandung Z0, karena FZ ekuivalen 0 di lingkungan N, maka semua koefisien yaitu AN sama dengan turunan N dari FZ0 per N faktorial, di mana N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya dalam deret Taylor untuk FZ di sekitar Z0 harus 0. Jadi FZ ekuivalen 0 di lingkungan N0. Karena deret Taylor juga menyatakan FZ di dalam N0, maka teorema 2 terbukti. Baik, selanjutnya yaitu zeros and poles atau nol dan kutub. Teorema berikut menunjukkan bagaimana 0 berorder M dapat membentuk kutub berorder M. Di sini ada teorema pertama, misalkan dua fungsi P dan Q bersifat analitik di titik Z0. Lalu PZ0 itu tidak sama dengan 0 dan Q berorder 0M pada Z0. Maka hasil bagi dari PZ per QZ memiliki kutub berorder M di Z0. Di sini pembuktiannya, misalkan P dan Q seperti pada pernyataan teorema tadi. Karena mempunyai Q order 0M di Z0, kita tahu dari teorema di section sebelumnya, teorema 2, bahwa ada lingkungan Z0 yang dihapus, di mana QZ sama dengan 0. Dan Z0 adalah titik singular terisolasi dari hasil bagi PZ per QZ. Nah, teorema 1 di section sebelumnya juga menyatakan bahwa QZ sama dengan Z min Z0 pangkat M dikali GZ, di mana G-nya analitik dan bukan 0 pada Z0. Dan ini memungkinkan kita untuk menulis PZ per QZ itu sama dengan PZ per Z min Z0 pangkat M, di mana PZ-nya itu sama dengan PZ per GZ. Nah, karena PZ adalah analitik dan bukan 0 pada Z0, maka berdasarkan teorema di section 73 bahwa Z0 adalah kutub order M dari PZ per QZ. Di sini ada contoh yang pertama, misalnya dua fungsi PZ sama dengan 1 dan QZ sama dengan Z dikali E pangkat Z min 1. Itu adalah fungsi utuh. Nah, dan kita tahu dari contoh 2 di section sebelumnya juga bahwa Q ini mempunyai order 0 M sama dengan 2 di titik Z0 sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan teorema 1 tadi, hasil bagi dari PZ per QZ itu sama dengan 1 per Z dikali E pangkat Z min 1 mempunyai kutub order 2 pada titik tersebut. Di sini ada teorema 2, yaitu misalkan dua fungsi P dan Q bersifat analitik di titik Z0.
Nah, jika PZ0 itu tidak sama dengan 0, PZ0 itu sama dengan 0, dan Q aksen Z0 itu tidak sama dengan 0. Maka Z0 adalah pol sederhana dari hasil bagi PZ per QZ. Dan residu Z sama dengan 0, PZ per QZ itu sama dengan PZ0 per QZ0. Nah, untuk menunjukkan hal ini, kita berasumsi bahwa P dan Q adalah seperti yang dinyatakan dan mengamati bahwa karena kondisi pada Q, titik Z0 adalah 0 berorde N sama dengan 1 dari fungsi tersebut. Nah, menurut teorema substitution 75, lalu di sini QZ sama dengan Z0 dikali GZ. Nah, di sini di mana GZ itu bersifat analitik dan bukan 0 di Z0. Nah, lebih lanjutnya, teorema 1 pada bagian ini menyatakan bahwa Z0 adalah kutub sederhana dari PZ per QZ dan ekspresi 1 untuk PZ per QZ dalam pembuktian teorema tersebut menjadi PZ per QZ itu sama dengan PZ per Z min Z0, di mana PZ itu sama dengan PZ per GZ. Nah, karena Z ini analitik dan bukan di Z0, kita mengetahuinya dari teorema sebelumnya di section 73, itu residu Z sama dengan Z0, PZ per QZ itu sama dengan PZ0 per GZ0. Nah, tapi GZ0 itu sama dengan kan Q aksen Z0, seperti yang terlihat dengan membedakan setiap sisi persamaan 3 dan kemudian menetapkan Z sama dengan Z0, ekspresi 4 kemudian mengambil bentuk 2. Di sini ada contoh 2, yaitu perhatikan fungsinya FZ sama dengan patangan Z sama dengan KZ per sin Z, yang merupakan hasil bagi seluruh fungsi PZ sama dengan cos Z dan PZ sama dengan sin Z. Singularitasnya terjadi pada angka 0 Q, atau pada titik Z sama dengan NP, di mana N itu 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, karena P MP sama dengan min 1 M tidak sama dengan 0, jadi NP sama dengan 0 dan Q aksen NP sama dengan min 1 pangkat N tidak sama dengan 0. Nah, setiap titik singularitas Z sama dengan NP dari jumlah F adalah kutub sederhana dengan residu Dn sama dengan P NP per Q aksen NP sama dengan min 1 pangkat N per min 1 pangkat N itu sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada contoh 3. Perhatikan fungsi residu berikut. Fz sama dengan tan hiperbola Z per Z kuadrat sama dengan sin hiperbola Z per Z kuadrat cos hiperbola Z. Pada titik 0, Z sama dengan Pi per 2 dari cos hiperbola Z. Bagian 35 mudah ditemukan dengan menulis Pz sama dengan sin hiperbola Z. Dan Pz sama dengan Z kuadrat cos hiperbola Z. Nah, karena Pi per 2 sama dengan sin hiperbola Pi per 2 sama dengan I sin Pi per 2 sama dengan I tidak sama dengan 0, dan Pi per 2 sama dengan 0, Q aksen Pi per 2 sama dengan Pi per 2 kuadrat sin hiperbola Pi per 2 sama dengan min Pi kuadrat per 4, I tidak sama dengan 0, kita menemukan bahwa Z sama dengan kita menemukan bahwa Z sama dengan Pi per 2 adalah kutub sederhana dari F. Sehingga fungsi residunya adalah B sama dengan P Pi per 2 per Q aksen Pi per 2 sama dengan min 4 per Pi kuadrat. Selanjutnya di sini ada contoh 4, karena titik Z0 sama dengan akar 2 pangkat I Pi per 4 sama dengan 1 plus I adalah 0 dari polinomial Z pangkat 4 plus 4 pada latihan 6 bagian 10. Ini juga merupakan singularitas terisolasi dari fungsi Fz sama dengan Z per Z pangkat 4 plus 4, di mana Pz sama dengan Z dan Pz sama dengan Z pangkat 4 plus 4, kita dapat bahwa
PZ0 sama dengan Z0 tidak sama dengan 0. QZ0 sama dengan 0 dan Q aksen Z0 sama dengan 4Z0 pangkat 3 tidak sama dengan 0. Dan oleh karena itu Z0 adalah kutub sederhana dari F. Maka fungsi residunya yaitu B0 sama dengan PZ0 per Q aksen Z0 sama dengan Z0 per 4Z0 pangkat 3 sama dengan 1 per 4Z0 pangkat 2 sama dengan 1 per 8I sama dengan min I per 8. Baik, Pak, mungkin sekian dari kelompok kami, Pak. Latihan soalnya ada. Yang dari bukunya belum dicoba sih, Pak. Belum dipilih soalnya ya? Iya. Oke, nanti dilengkapi aja di slide-nya. Kan nanti di akhir kalian kumpulkan semua slide-nya ya. Iya, Pak. Untuk bisa saling dipelajari. Memang ada soal-soal yang saya minta dibahas 1-2, ada yang dilewat gitu aja ya. Tapi untuk kelompok yang memang belum ditentukan soal yang dipilih buat latihan, dilengkapi saja sampai menjelang pertemuan akhir. Oke, terima kasih kelompok ini. Uluan cukup satu lagi, Wan. Kelompok terakhir ya? Bab 6 ya? Iya Pak, kelompok terakhir. Cukup ya? Kelompok terakhir silakan. Dihabiskan materinya hari ini ya? Baik Pak, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang terhormat Bapak Ibu Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah Farkom. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan behavior of function near isolated singular point. Di mana kelompok kami itu ada Yusuf, Arik, Riza, Leila, Jason, dan Aldona. Yang pertama itu ada teorema 1, di mana jika Z0 adalah kutub dari fungsi F, maka limit Z mendekati Z0, Fz itu bernilai tak hingga. Selanjutnya ada pembuktian dari teorema 1, diberikan Z0 adalah kutub dari Fz sama dengan Vz per Z min Z0 pangkat M. Dengan mengasumsikan Fz mempunyai kutub dari orde M, Vz analitik di Z0 dan Vz0 tidak sama dengan 0. Lim Z menuju Z0, Fz sama dengan tak hingga. Untuk membuktikannya, maka dengan menunjukkan limit Z menuju Z0, 1 per Z sama dengan 0. Next. Nah, di sini kita bisa lihat limit Z min Z0, 1 per Z sama dengan limit Z menuju Z0, 1 per Vz per Z min Z0 pangkat M. Sama dengan limit Z menuju Z0, Z min Z0 pangkat M per Vz. Sama dengan limit Z menuju Z0, Z min Z0 pangkat M per limit Z menuju Z0 Vz sama dengan 0 per Vz sama dengan 0. Berikutnya teorema 2. Jika Z0 adalah sebuah titik tunggal yang dapat dipindahkan dari suatu fungsi, maka fungsinya itu analitik dan dibatasi di beberapa daerah yang dihapus. Z mutlak modulus dari Z min Z0 itu nanti akan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari epsilon. Buktinya, F analitik dan dibatasi di beberapa lingkungan atau daerah yang dihapus. Z modulus dari Z min Z0 ada di antara 0 dan epsilon dari Z. Berdasarkan fungsi F, di sini analitik di suatu cakram modulus Z min Z0 kurang dari R2. Ketika F didefinisikan kebenaran. Pertama, F kontinu pada cakram tertutup modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan C.
di mana epsilon lebih kecil dari R2. Kedua, gambar dari F tertutup dan dibatasi. Maka F dibatasi pada cakram modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan epsilon. Ketiga, F harus dibatasi di lingkungan yang dihapus modulus Z min Z0 ada di antara 0 dan epsilon. Jadi F analitik dan dibatasi di beberapa lingkungan yang dihapus modulus Z min Z0 di antara 0 dan epsilon dari Z. Selanjutnya ada lemma. Jadi di sini ada tunjukkan bahwa fungsi F analitik dan dibatasi di beberapa lingkungan yang dihapus modulus Z min Z0 lebih dari 0 dan kurang dari epsilon dari Z0. Jadi jika F tidak analitik pada Z0, maka itu telah dipindahkan singularitasnya. Buktinya di sini kita asumsikan F tidak analitik di Z0. Nyatakan F telah dipindahkan singularitasnya di Z0. Sementara F tidak analitik di Z0, itu adalah deret Lorentz yang telah diekspansi mengenai Z0. Sini Fz sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga AN Z min Z0 pangkat N ditambah sigma N sama dengan 1. Hingga BN per Z dikurang Z0 pangkat N. Sepanjang lingkungan yang dihapus modulus Z dikurang Z0 kurang dari 0 dan lebih dari 0 dan kurang dari epsilon. Jika C menunjukkan lingkaran yang berorientasi positif, modulus Z min Z0 sama dengan rho, di mana rho kurang dari epsilon, maka koefisien Bn dapat dituliskan Bn sama dengan 1/2 VI integral C Fz dz per Z dikurang Z0 pangkat min N plus 1, N-nya sama dengan 1, 2, hingga seterusnya, dan modulus Bn kurang dari sama dengan 1/2 V kali M per rho pangkat min N plus 1, 2 V rho sama dengan M rho pangkat N. Untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada teorema 3, yaitu jika Z0 adalah singularitas pokok fungsi F dan W0 adalah bilangan kompleks, maka sembarang bilangan real epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan real delta lebih dari 0. Berlaku modulo Fz kurang, maaf ini W0 kurang dari epsilon. Untuk beberapa titik Z di persekitaran terhapus dengan modulo Z dikurang Z0 di antara 0 sampai delta. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita punya bukti di mana Z0 itu singularitas pokok dari F. Maka terdapat sebuah persekitaran terhapus per jari-jari epsilon lebih dari 0 dari Z0, di mana fungsi F analitik pada daerah tersebut. Kita andaikan jika mutlak Fz kurang W0 kurang dari epsilon tidak dipenuhi untuk sembarang titik pada daerah tersebut, maka mutlak Fz min W0 lebih dari sama dengan epsilon dengan Z adalah unsur dari mutlak Z dikurang Z0 di antara 0 sampai delta. Sehingga terdapat sebuah fungsi GZ dengan GZ sama dengan 1/Fz dikurang W0 untuk batas mutlak Z kurang Z0 di antara 0 sampai delta yang terbatas dan analitik pada domain, sehingga Z0 adalah singularitas yang dapat dihilangkan dari GZ. Andaikan G analitik pada Z0, maka G terdefinisi di Z0.
Dalam hal ini ada dua kemungkinan nilai, yaitu GZ0 tidak sama dengan 0 dan juga GZ0 sama dengan 0. Next. Nah, yang pertama jika kemungkinan yang pertama yaitu GZ0 tidak sama dengan 0, maka FZ dapat dituliskan dengan FZ sama dengan 1 per GZ ditambah W0 dengan Z unsur dari mutlak Z kurang Z0 di antara 0 sampai delta. F akan analitik di Z0 dan dapat didefinisikan sebagai berikut. FZ0 sama dengan 1 per G Z0 ditambah W0. Karena F terbatas dan analitik pada Z0, maka Z0 adalah titik singular yang dapat dihilangkan dari fungsi F. Dengan demikian, pengandaian bertentangan dengan yang diketahui. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu GZ0 sama dengan 0. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, GZ tidak sama dengan 0 di persekitaran mutlak Z kurang Z0 kurang dari delta, sehingga F mempunyai sebuah kutub tingkat M di titik Z0, sehingga kontradiksi yang diketahui. Hal ini berarti mutlak FZ dikurang W0 kurang dari epsilon di suatu Z persekitaran terhapus mutlak Z dikurang Z0 di antara 0 sampai delta dari Z0. Maka terbukti bahwa teorema 3 itu betul. Sekian dan terima kasih. Oke, itu ya. Latihan soalnya nggak ada. Saya sudah cek di buku Churchill, Pak. Ternyata tidak ada latihan soal, Pak. Ya, secara eksplisit sebetulnya mungkin tidak ya. Cuma kalian bisa pilih berdasarkan materi ini. Kalau memang ada jenis soal yang kayaknya memang pakai konsep ini gitu, itu nggak apa-apa, diajukan saja gitu ya. Jadi apa namanya, kelakuan, sifat-sifat ya, atau karakteristik dari fungsi yang dekat titik singular terisolasi ini seperti apa gitu ya, jenis-jenis soalnya. Jadi kalian bisa lihat soal jawab, misal oh ini pakai konsep yang ini gitu, nanti diajukan saja sebagai latihan soal. Jadi saya berharap walaupun satu materi tidak secara eksplisit ya, ada contoh soal yang dibahas dari referensi, tapi kalian juga bisa mengambil dari berbagai sumber untuk memilih soal yang terkait dengan konsep yang dipresentasikan ya. Intinya gitu aja. Ada waktu gitu ya. Kalau paparan tanpa ada contoh soalnya kan jadi ada yang kurang aja gitu ya. Silakan ya nanti kelompok dari yang awal setelah UTS ini ditambahkan materinya. Oke, mungkin itu ya paparan materi secara presentasi sudah habis semua. Tinggal nanti kita perdalam dalam bentuk latihan-latihan soal per babnya begitu ya. Begitu Luan ya dan yang lainnya. Ada pertanyaan dulu, nanti pertemuan berikutnya kita latihan soal aja sambil buka-buka konsep yang terkait apa gitu ya. Bisa juga membahas soal yang sudah diajukan oleh presenter kelompok ya, atau nanti soal dari saya yang tidak tercantum di dalam presentasi. Jadi prinsipnya kita mengenali materi ini, mendalaminya menggunakan soal-soal yang ya gampang dulu lah. Oh ini pakai gini langsung, nanti mulai sedikit agak rumit gitu. Tapi prinsipnya kalau kalian mengenali prosedurnya dan paham konsepnya, soal apapun bisa untuk dikerjakan. Kecuali yang konsep ya, misalkan soal pembuktian tadi kan ada tuh diajukan prosesnya seperti apa gitu ya. Puluhan gimana? Ada pertanyaan dulu atau dari yang lain? Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya sisa untuk mengerjakan latihan soal saja ya Pak? Ya, cukup latihan soal, mengambil dari yang ada atau soal baru gitu. Jadi kerjakan bersama-sama aja. Nanti misal ada soal maju ke depan gitu. Kalau luring ya, kalau daring ya nanti kasih kesempatan 10 menit coba. Ada yang bisa dibahas gitu aja. Ya. Itu ya. Setelah ini kita diskusi dulu sedikit. Jadi recordnya ditutup dulu aja. Silakan.